Selamat datang di video pembelajaran Pendidikan Agama Katolik SMK Pariwisata Medland School. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita masih membahas tentang memperjuangkan nilai-nilai kehidupan manusia dalam masyarakat. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas nilai keadilan, dan pembelajaran saat ini kita akan membahas bagaimana memperjuangkan kebenaran. Secara umum, kebenaran berarti suatu keadaan atau kondisi yang sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Kebenaran juga berarti hal yang sungguh-sungguh benar. Karena itu, kebenaran berkaitan erat dengan kejujuran. Dan lawan dari kebenaran maupun kejujuran adalah kebohongan. Ada beberapa bentuk kebohongan yang sering nampak dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, bentuk kebohongan adalah bersaksi dusta atau berdusta. Berdusta berarti mengatakan yang tidak benar dengan maksud untuk menyesatkan. Dusta adalah pelanggaran paling langsung terhadap kebenaran. Berdusta berarti berbuat melawan kebenaran untuk menyesatkan seseorang yang mempunyai hak untuk mengetahui kebenaran itu. Bentuk kebohongan yang kedua adalah rekayasa atau manipulasi. Rekayasa atau manipulasi berarti menyiasati atau membawa orang lain kepada suatu tujuan yang menguntungkan dirinya sendiri, yang mungkin saja orang lain menjadi rugi. Dan bentuk kebohongan yang ketiga adalah asal bapak senang. Asal bapak senang atau ABS adalah kata-kata dan sikap manis yang dilakukan hanya untuk menyenangkan atasan, untuk menyenangkan orang tua, untuk menyenangkan guru, yang sebenarnya mungkin saja jauh dari kebenaran. Kata-kata dan sikap semacam ini hanyalah sebuah formalitas. Dan yang keempat, bentuk kebohongan yang paling kejam adalah fitnah atau umpatan. Adalah tindakan yang sangat jahat sebab yang difitnah tidak hadir untuk membela diri. Ada bermacam-macam alasan mengapa orang berbohong. Antara lain, yang pertama adalah sekedar iseng. Seorang yang berbohong hanya sekedar iseng karena mau menikmati kesenangan murahan. Orang yang merasa senang karena orang lain tertipu oleh apa yang dia katakan. Yang kedua, penyebab dari kebohongan adalah orang berbohong untuk memperoleh keuntungan tertentu, seperti misalnya para pedagang curang terhadap timbangan yang mereka gunakan atau terhadap apa yang mereka jual. Yang ketiga, berbohong karena orang dalam situasi terjepit. Biasanya kebohongan ini dilakukan untuk menyelamatkan diri dari situasi terjepit, maka dia mengatakan terpaksa untuk berbohong. Adapun akibat dari kebohongan pasti akan menimpa, baik itu bagi diri sendiri, bagi orang yang dibohongi, dan bagi masyarakat luas. Akibat kebohongan bagi diri sendiri, lambat laun orang yang sering berbohong dalam waktu panjang akan mengalami kemerosotan pribadi. Karena lama-kelamaan orang akan kehilangan kepercayaan kepada orang yang seringkali berbohong, dan orang tersebut tidak akan dipercaya lagi. Yang kedua, akibat kebohongan bagi orang yang dibohongi. Orang yang dibohongi tentu saja akan mendapat gambaran yang salah dan dapat bertindak fatal bagi dirinya sendiri dan mungkin saja bagi orang lain. Dan orang yang dibohongi akan masuk dalam komunikasi dan relasi yang semu, karena yang sedang dialaminya adalah sebuah kebohongan, bukan sebuah kenyataan. Dan akibat kebohongan yang ketiga bagi masyarakat luas sudah pasti akan merugikan masyarakat luas itu sendiri. Sekarang kita akan belajar bagaimana kebenaran menurut kitab suci. Dalam kitab suci ditegaskan bahwa kebenaran tidak hanya berarti tidak berbohong, tetapi juga berarti mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Mengapa demikian? Karena Allah adalah sumber kebenaran. Kalau kita mau dibenarkan, maka kita harus ambil bagian dalam kehidupan Allah. Allah adalah sumber kebenaran, karena Allah selalu berbuat sesuai dengan janjinya. Dalam perjanjian baru, Yesus dikatakan sebagai kebenaran.
Yesus adalah kebenaran. Mengapa? Ada dua alasan. Yang pertama, karena kebangkitannya. Lewat kebangkitannya menyatakan bahwa Yesus adalah orang benar. Karena orang yang berdosa dikuasai oleh maut, dikuasai oleh kematian. Yesus tidak dikuasai oleh kematian. Maka dari itu, Yesus adalah orang benar. Alasan yang kedua, Yesus adalah kebenaran karena Yesus adalah pewahyuan Allah sendiri. Tadi kita sudah memahami bahwa Allah adalah sumber kebenaran. Kalau Allah adalah sumber kebenaran, apa yang Dia katakan, apa yang Dia wahyukan adalah kebenaran, karena Allah adalah sumber kebenaran dan Yesus adalah pewahyuan Allah sendiri. Maka Yesus adalah kebenaran. Singkatnya, membela kebenaran berarti memperjuangkan kehendak Allah dan meneladani Yesus sebagai sumber dari kebenaran itu sendiri. Kebenaran menurut tradisi gereja. Dalam tradisi gereja, mengatakan kebenaran adalah ungkapan cinta kasih. Jujur tidak hanya berarti bicara sesuai dengan kenyataan, melainkan harus mengungkapkannya dalam semangat cinta kasih. Maka kita tidak perlu mengungkapkan semua kebenaran dengan sejujur-jujurnya tanpa memikirkan perlunya, akibatnya, dan kewajarannya. Ada kalanya kebenaran tidak perlu disebut-sebut, karena bila disebut akan berdampak buruk. Diam atau menyimpan kebenaran tidak otomatis berdusta. Apalagi kalau kebenaran itu berhubungan dengan masalah rahasia jabatan, seperti imam yang menerima pengakuan dosa, lalu dokter, advokat. Kebenaran tidak boleh diungkapkan kepada siapapun tanpa mempertimbangkan perlunya dan tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Semoga lewat pembelajaran ini kita semakin menyadari bahwa kita dipanggil untuk memperjuangkan kebenaran, bukan hanya berkata jujur, tetapi mengatakan kebenaran sebagai ungkapan cinta kasih. Dan terlebih lagi, kita menyandarkan hidup kita kepada Allah sebagai sumber kebenaran, dan kita meneladani Yesus sebagai kebenaran itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua.